Ada shalom, selamat hari Minggu yang diberkati, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Hari ini saya kembali mau melanjutkan sharing saya. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat Ibrani mengatakan oleh darah Yesus, hari ini saudara dan saya punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Kenapa? Karena dia sudah membuka satu jalan yang baru dan yang hidup. Amin. Jadi hari ini kalau saudara punya keberanian masuk ke dalam tempat kudus, itu bukan karena apa yang saudara lakukan, tetapi karena darah Yesus. Suatu jaminan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan orang-orang dalam perjanjian lama selama kurang lebih 1500 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Mereka tidak punya keberanian, mereka tidak punya jaminan, rasa percaya diri untuk berani datang kepada Allah. Mereka setiap kali mereka datang, mereka takut dan gemetar. Kenapa? Karena setiap kali mereka datang, kemungkinan mereka mati semakin besar. Karena kekudusan Allah berkata, setiap orang berdosa harus mati. Jadi setiap kali mereka datang, mereka takut, mereka gemetar, mereka tidak punya jaminan, mereka tidak punya rasa percaya diri. Tetapi puji Tuhan hari ini oleh darah Yesus, suatu jaminan yang luar biasa. Oleh darah Yesus sekarang saudara dan saya punya keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Artinya apa? Semakin saudara datang kepada Tuhan, saudara semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati Tuhan. Saya mau saudara mengerti, saudara harus selalu bergantung kepada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kalau saudara senantiasa bergantung kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, maka saudara akan memiliki jaminan, security, rasa percaya diri. Amin. Saudara percaya sesuatu yang benar, maka hasilnya akan benar. Tapi kalau saudara percaya sesuatu yang salah, saudara tidak akan pernah memiliki jaminan, rasa percaya diri. Saudara hidup dalam ketakutan. Saya mau kasih tahu, saudara akan memiliki hidup yang menderita. Kamu harus tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Hari ini saya kembali mau mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat dalam kitab Ibrani yang cukup banyak menimbulkan permasalahan di kalangan orang percaya, merampok jaminan, rasa percaya diri orang percaya di hadapan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ibrani mengatakan sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak lagi ada korban untuk menghapus dosa itu, yang ada hanyalah kematian yang mengerikan. Apakah ayat ini menakutkan saudara? Ayat ini banyak menakutkan orang percaya. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, setiap kali baca Alkitab, lihat konteksnya. Amin. Jangan comot-comot ayatnya. Saya mau saudara mengerti. Ayat yang saudara baca ada di dalam kitab Ibrani. Dan saya mau saudara mengerti, kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Itu sebabnya saudara bisa melihat judulnya. Judul di sana adalah surat kepada orang-orang Ibrani. Dengan kata lain, kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Bukan ditujukan kepada saudara. Bukan berarti ini bukan buat saudara. Saudara bisa belajar di dalamnya. Tetapi saudara bisa belajar di dalamnya. Amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik kalimat yang pertama, di situ ditulis setelah pada zaman dahulu. Setelah pada zaman dahulu Allah telah berulang kali dan pelbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tetapi pada zaman sekarang Allah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Jadi saya mau saudara mengerti, kalau saudara baca Ibrani pasal 10, saudara harus mengerti konteksnya. Paulus menulis ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi sama mereka sehingga Paulus berkata demikian? Nah, saya mau saudara mengerti, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Kemudian ketika mereka memberitakan Injil, Allah meneguhkan pemberitaan kabar baik yang mereka beritakan dengan tanda, dengan mujizat.
Dan ketika orang-orang Yahudi mendengar, melihat, banyak di antara mereka yang percaya. Tetapi banyak juga di antara mereka yang sudah mendengar, melihat, mereka tidak percaya. Mereka kembali lagi ke bait Allah, mempersembahkan korban binatang. Ini yang terjadi sama mereka. Paulus menulis, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sesudah mereka memperoleh pengetahuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah satu-satunya korban penghapus dosa. Sesudah mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ingat baik-baik, mereka hanya memperoleh hanya sebatas pengetahuan. Justru mereka tidak memperolehnya, menerimanya sebagai kebenaran itu sendiri. Sesudah mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kemudian mereka berbalik lagi dari kebenaran itu. Mereka tidak lagi percaya sama Yesus, bahwa Yesus adalah satunya korban penghapus dosa mereka. Mereka kembali lagi ke bait Allah, mempersembahkan korban binatang yang jelas-jelas tidak bisa menghapus dosa mereka. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan mereka menghina anak Allah, mereka menginjak-injak anak Allah di muka umum, mereka menganggap najis darah perjanjian yang sudah menguduskan mereka satu kali untuk selamanya. Mereka menghina roh kasih karunia. Jadi yang dimaksud dengan sengaja berbuat dosa di sini adalah berbuat dosa dalam hal mereka tidak mau lagi percaya kepada Yesus. Mereka tidak lagi mau percaya kepada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, mempersembahkan tubuhnya sebagai satu-satunya korban penghapus dosa mereka. Ini konteksnya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang Kristen yang comot-comot ayat, pakai ayat ini untuk nakut-nakutin orang Kristen yang lain. Kalau kamu sudah selamat, terima Tuhan Yesus. Kalau kamu sengaja berbuat dosa, maka tidak lagi ada korban untuk menghapus dosa kamu. Yang ada adalah kamu masuk neraka. Konteksnya tidaklah demikian. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang menjadi takut. Padahal kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, kita sudah lihat minggu yang lalu, oleh darahnya, oleh kehendaknya, saudara dikuduskan satu kali untuk selamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi kita akan sama-sama melihat satu ayat lagi. Kita akan melihat satu ayat lagi dari kitab Ibrani yang menimbulkan banyak permasalahan di kalangan orang percaya, sehingga orang percaya tidak lagi memiliki rasa percaya diri atau jaminan di hadapan Allah. Nah, sebelum kita melihat, saya mau saudara mengerti, kitab Ibrani ini kitab yang luar biasa sekali. Kitab Ibrani bukan berbicara tentang yang baik dan yang buruk, bukan. Tetapi kitab Ibrani berbicara tentang yang baik dan yang lebih baik. Contohnya yang pertama, Musa dan Yesus. Musa adalah hamba. Dia yang terbaik yang perjanjian lama miliki. Tetapi Yesus, dia bukan hamba, dia anak Allah. Amin. Musa hamba, sedangkan Yesus anak Allah. Kemudian contoh yang kedua, Harun dan Yesus. Harun adalah imam besar di dalam perjanjian lama, sedangkan Yesus adalah imam besar, saudara imam besar saya dalam perjanjian baru. Harun mati, Yesus memang mati, tapi dia bangkit. Dia menjadi imam besar saudara dan saya selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, keimaman perjanjian lama dan keimaman perjanjian baru. Di situ dikatakan keimaman perjanjian lama diatur menurut peraturan Lewi. Peraturan Lewi ada berkat, ada kutuk. Kalau kamu taat, berkat yang datang. Kalau kamu tidak taat, kutuk yang datang kepadamu. Tapi dalam perjanjian baru, diatur keimaman perjanjian baru, diatur menurut peraturan Melkisedek. Apa itu? Hanya ada berkat. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya dikatakan persembahan korban binatang dan persembahan yang sempurna. Ingat baik-baik, korban binatang tidak bisa menghapus dosa. Korban binatang hanya mengcover dosa. Itu sebabnya mereka mempersembahkan berulang terus-menerus setiap tahun. Amin. Sedangkan korban darah Yesus adalah korban yang sempurna. Dia cukup mempersembahkan tubuhnya satu kali, menanggung dosa banyak orang. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya di situ dikatakan tentang saksi-saksi iman. Karena iman, karena iman, karena iman, karena iman Habel, karena iman Henok, karena iman Nuh, karena iman Abraham, dan seterusnya. Kemudian kalimat selanjutnya mengatakan, tetapi mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka memberikan kesaksian yang baik, tapi mereka tidak menerima apa yang dijanjikan.
Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Saudara dan saya memiliki sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Iman kepada Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus, karena iman kepada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Hari ini saudara memiliki semua janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi luar biasa sekali kitab Ibrani. Kita lihat salah satu ayat dalam kitab Ibrani yang selama ini menjadi permasalahan buat orang-orang percaya. Sehingga orang percaya waktu membaca ayat ini, comot-comot ayat ini, tanpa melihat konteksnya, membuat ayat ini menjadi takut. Sehingga orang percaya kehilangan rasa percaya diri dan jaminan di hadapan Allah. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani kembali mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang pernah mengecap firman yang baik, karunia-karunia duniawi yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Apakah ayat ini mengerikan buat saudara? Apakah ayat ini mengerikan? Ayat ini begitu mengerikan buat kebanyakan orang percaya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, bahwa surat Ibrani ditujukan kepada orang Ibrani. Betul? Surat Ibrani ditujukan kepada orang Ibrani. Itu sebabnya saudara harus melihat konteksnya. Sebab mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Kalau saudara melihat konteksnya, saya mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab, perhatikan baik-baik, mereka yang masih memerlukan susu. Sebab mereka yang masih memerlukan susu, ia tidak akan pernah memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia masih anak kecil. Pertanyaan saya, lihat konteksnya. Siapa yang dimaksud dengan anak kecil di sini? Yang masih memerlukan susu dan tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Siapakah mereka? Ingat baik-baik apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu dari kitab Galatia. Kitab Galatia mengatakan konteksnya adalah kalau kamu masih hidup di bawah hukum Taurat, status kamu, status saudara adalah seorang anak yang belum akil balik. Terjemahannya adalah nepios. Infant, baby, anak kecil. Ingat, baby apa makanannya? Susu. Jadi siapa yang dimaksud dengan mereka yang masih memerlukan susu, yang tidak memahami ajaran tentang kebenaran karena ia masih anak kecil? Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak memahami, tidak mengerti ajaran tentang kebenaran. Yang dimaksud dengan ajaran tentang kebenaran di sini, apakah kebenaran karena iman atau kebenaran karena perbuatan? Kebenaran karena iman. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak mengerti ajaran tentang kebenaran karena iman. Kenapa? Karena hukum Taurat hanya mengerti kebenaran karena perbuatan. Amin. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang dewasa? Ingat kembali kepada kitab Galatia, biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Amin. Waktu mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan status yang baru kepada mereka. Mereka bukan lagi infant, baby, nepios, anak yang belum akil balik. Tapi mereka mendapat status yang baru. Anak yang sudah dewasa secara penuh. Orang yang hidup di bawah kasih karunia adalah orang yang sudah dewasa secara penuh.
huios. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Siapa orang-orang dewasa? Orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Apa itu makanan keras? Makanan susu adalah hukum Taurat. Makanan keras, apa itu makanan keras? Injil. Pewahyuan tentang kebenaran karena iman. Pewahyuan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan ciri-ciri kedewasaan, ini adalah orang dewasa. Ciri-ciri kedewasaan adalah orang yang menyadari bahwa dia adalah orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Dan orang-orang yang dewasa, dia punya panca indera yang baik untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Oke, kita sudah tahu ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang Yahudi yang masih hidup di bawah hukum Taurat, yang tidak mengerti ajaran tentang kebenaran karena iman, makanannya susu, hukum Taurat. Sebab mereka, kembali lagi, Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab mereka, perhatikan baik-baik, siapa mereka di sini? Saya sudah mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat sebelumnya, karena kalau kita baca Alkitab, kalau kita harus untuk mengerti konteksnya kita harus lihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, baca secara keseluruhan. Saudara akan mengerti konteksnya. Sebab mereka, siapa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan mereka di sini? Mereka di sini adalah orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tidak pernah bisa mengerti ajaran tentang kebenaran karena iman. Mereka inilah, mereka yang pernah diterangi hatinya. Mereka pernah mendapat pengetahuan tentang kebenaran, tapi mereka nggak ngerti. Mereka pernah diterangi hatinya, mereka pernah mengecap karunia surgawi, mereka pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mereka pernah mengecap firman yang baik, mereka mendapat karunia-karunia duniawi yang akan datang. Tetapi apa yang terjadi? Mereka murtad lagi. Mereka nggak mau percaya lagi. Mereka mendengar tapi mereka nggak percaya. Mereka menolak. Kemudian mereka kembali ke bait Allah, mempersembahkan korban binatang yang jelas-jelas tidak bisa menghapus dosa mereka. Inilah yang dimaksud dengan mereka di sini. Mereka tidak pernah diselamatkan. Sekarang kalau kita refer, kita tarik, kita lihat konteksnya ke dalam gereja hari ini. Apakah mungkin seseorang bisa berada di dalam gereja selama berbulan-bulan tetapi belum diselamatkan? Bisa. Pernah ada orang yang datang sama saya, Pak Pendeta, saya senang sekali kalau dengar Pak Pendeta khotbah. Jelas, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tapi temannya di sebelah bilang, Pak, iya nih Pak, tapi dia belum Kristen Pak, belum terima Tuhan Yesus, belum dibaptis loh. Saya bilang, kenapa? Udah berapa lama datang gereja? Udah sekitar 6, kenapa belum dibaptis? Ya adalah Pak, satu dan lain hal. Mungkin nanti tunggu saatnya, sekarang saya belum bisa. Berbulan-bulan di dalam gereja tanpa menerima Yesus. Belum dibaptis. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik. Kalau Ibrani mengatakan beberapa kategori orang di sini, menurut pendapat saudara, siapa contoh yang terbaik di dalam Alkitab? Orang yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah membaca firman yang baik. Siapa contoh yang terbaik? Yudas. Ini contoh yang terbaik. Waktu Yesus berkhotbah di bukit, setiap kali Yesus mengajar di bait Allah, Yudas ada di sekeliling Yesus. Dia ada di sana. Dia diterangi hatinya oleh firman yang Tuhan katakan. Dia mengecap firman yang baik yang keluar dari mulut Yesus. Betul? Dia mendengar. Kategori selanjutnya dikatakan mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mendapat bagian di sini dalam bahasa aslinya terjemahannya adalah metakos, artinya partner Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan,
Yesus mengutus murid-muridnya berdua untuk memberitakan Injil, mendoakan orang sakit sembuh, mendoakan orang dengan minyak, orang sakit sembuh, mengusir setan pergi. Saudara berpikir mereka melakukan ini semua dengan kekuatan mereka? No. Ini semua kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Mereka bisa melakukan ini semua tanpa Roh Kudus ada di dalam mereka. Roh Kudus di luar mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus saat itu partner, metakos, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kalau saudara lihat baik-baik dalam perjanjian lama, semua nabi-nabi melakukan mujizat, mereka bisa melakukan semuanya itu tanpa Roh Kudus ada di dalam mereka. Kenapa? Karena pada saat itu Roh Kudus menjadi partner, metakos. Jadi ini contoh yang terbaik, Yudas. Dia pernah mendapat bagian, pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik. Alkitab mengatakan ayat selanjutnya, namun murtad lagi. Mereka menginjak-injak anak Allah di muka umum. Menyalibkan anak Allah yang kedua kali, menginjak anak Allah di muka umum. Betul? Saya mau kasih tahu sama saudara. Perhatikan baik-baik, lebih mudah. Ini pengalaman, lebih mudah memberitakan Injil kepada orang yang belum pernah mendengar atau hidup di bawah hukum Taurat. Lebih mudah, saudara beritakan Injil, kasih tahu apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Mereka percaya dan mereka menerima. Lebih sulit memberitakan Injil, kabar baik kepada orang yang pernah hidup di bawah hukum Taurat atau orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Pasti akan terjadi pertentangan. Dan kebanyakan mereka tidak mau percaya. Mereka kembali lagi kepada hukum Taurat. Jadi konteksnya adalah, ingat, Ibrani ditulis untuk orang-orang Ibrani. Jadi yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang Ibrani yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Bukannya berarti saudara nggak bisa belajar dari kitab Ibrani. No, saudara bisa belajar dari kitab Ibrani. Apa yang kita bisa pelajari? Kitab Ibrani memberitahukan kepada saudara, kepada saya, bahwa tidak ada satu korban pun yang bisa menyelamatkan saudara selain daripada korban Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi perhatikan, yang dimaksud dengan mereka di sini ayat 4 sampai ayat 6, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang Ibrani. Mereka yang murtad lagi, yang tidak mungkin dibaharui lagi adalah orang-orang Ibrani yang hidup di bawah hukum Taurat, yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang pernah mengecap firman yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Mereka nggak mau lagi percaya, mereka menolak apa yang sudah Tuhan kerjakan, mereka kembali lagi ke bait Allah mempersembahkan korban binatang, dan ayat selanjutnya mengatakan tindakan mereka ini dikatakan sebagai tindakan yang menyalibkan lagi Yesus di atas kayu salib dan mempermalukan Yesus di muka umum. Ini konteksnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-7, perhatikan baik-baik. Ini memerdekakan saudara. Ayat yang 9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Tetapi hai saudara-saudaraku. Di sini pertama kalinya, kalau saudara perhatikan baik-baik, ini pertama kalinya Paulus mempergunakan kata saudara-saudaraku dalam kitab Ibrani. Siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaraku di sini? Orang-orang percaya. Kalau Alkitab menyebut hai saudara-saudaraku, yang dimaksud dengan saudara-saudaraku di sini adalah saudara seiman, orang-orang percaya. Amin. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami, perhatikan baik-baik kalimatnya, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu saudara-saudaraku, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatanmu. Ayat yang ke-7, hai saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik, yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Kami, siapa kami di sini? Lihat konteksnya, siapa kami di sini? Paulus dan rasul-rasul yang lain. Kami berkata kepada kamu. Siapa kamu? Saudara-saudaraku, orang-orang percaya. Amin. Kami, kamu. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 berkata, sebab mereka
Nah, saudara harus belajar bahasa Indonesia yang baik. Ayat keempat, keenam, sebab mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka memang pernah diterangi hatinya. Mereka memang pernah mengecap karunia surgawi. Mereka memang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mereka pernah mengecap firman yang baik. Tetapi mereka murtad lagi. Mereka kembali lagi. Mereka gak mau lagi percaya sama apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Mereka tidak lagi percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya korban untuk menghapus dosa mereka. Mereka kembali lagi ke bait Allah. Mempersembahkan korban binatang yang jelas-jelas tidak bisa menghapus dosa mereka. Kemudian Paulus berkata, tetapi hai saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, kami yakin kamu memiliki sesuatu yang lebih baik tentang keselamatanmu. Kami, Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Kamu, siapa kamu? Orang percaya. Amin. Mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi, bukan saudara, bukan saya. Bukan berbicara tentang orang-orang percaya. Amin. Tetapi kepada orang percaya, Paulus berkata, kami yakin kamu memiliki sesuatu yang lebih baik tentang keselamatanmu. Amin. Itu sebabnya ayat selanjutnya Paulus berkata begini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Amin. Ayat selanjutnya Paulus berkata, kami ingin supaya kamu menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu. Apa itu pengharapan saudara? Keselamatan saudara. Menjadi milik yang pasti. Sampai pada akhirnya. Paulus mau supaya saudara dan saya menjadikan keselamatanmu sebagai milik yang pasti. Sampai pada akhirnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan baik-baik, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus dia masuk terlebih dahulu sebagai perintis. Ingat baik-baik, dia bukan hanya membuka jalan yang baru, jalan yang hidup, sehingga kamu sekarang berani datang menghadap Allah. Dia bukan hanya buka jalannya, tapi dia masuk mendahului saudara di depan sebagai perintis, sebagai perwakilan saudara. Amin. Dia masuk terlebih dahulu dan ingat baik-baik, dia duduk di sebelah kanan Allah. Pekerjaannya selesai, Allah menerima segala sesuatu yang dia kerjakan. Itu sebabnya Paulus mau, kalau saudara mengetahui kebenaran ini, Paulus mau supaya saudara dan saya menjadikan pengharapanmu, yaitu keselamatanmu sebagai milik yang pasti. Sampai pada akhirnya, jangan seperti orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka telah mendengar firman yang saudara dengar, mereka mengecap karunia sorgawi, mereka diterangi hatinya seperti firman yang barusan saudara dengar. Mereka tahu Yesus adalah satu-satunya korban untuk dosamu. Dia masuk sebagai perintis. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak menjadikan apa yang mereka dapatkan sebagai milik yang pasti. Mereka menolak kembali ajaran tentang kebenaran. Mereka tidak mau lagi percaya sama apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Mereka kembali lagi ke bait Allah, mempersembahkan korban binatang yang jelas-jelas tidak mungkin bisa menghapus dosa mereka. Mereka murtad lagi. Jangan seperti mereka, tapi jadikan keselamatanmu, apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, sebagai milik yang pasti. Keselamatanmu adalah pasti. Kenapa? Karena keselamatanmu sudah dijamin oleh darah Yesus. Jadi mulai hari ini jangan lagi ada pikiran yang jahat, hati nurani yang jahat yang membuat saudara, menghalangi saudara nggak berani lagi datang sama Tuhan. Bahkan membuat saudara memiliki keraguan. Apakah saya sudah selamat? Apakah saya sudah diampuni dosa saya? Apakah saya nanti masuk surga? Karena firman Tuhan ada yang berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, maka tidak lagi ada korban untuk menghapus dosa, yang ada hanya kematian yang mengerikan. No.
Ini semua di luar konteks. Ini bukan berbicara tentang saudara, ini bukan berbicara tentang saya. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka sudah mengerti tentang kebenaran, mereka sudah mendengar ajaran kebenaran, tapi mereka hanya menerima sebagai pengajaran. Mereka tidak menerima sebagai kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya mereka murtad lagi, mereka menolak, mereka nggak mau percaya lagi, mereka kembali lagi ke bait Allah. Tapi Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, kami tahu kamu memiliki sesuatu yang lebih baik tentang keselamatanmu. Amin. Paulus mau ketika saudara memiliki sesuatu yang lebih baik tentang keselamatanmu. Paulus mau supaya saudara dan saya menjadikan ini semua menjadi satu yang pasti, keselamatanmu pasti. Tetap berpegang kepada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Menjadikan milik yang pasti. Kenapa? Karena Yesus sudah masuk terlebih dahulu ke dalam tempat kudus. Menjadi perintis, perwakilan saudara, perwakilan saya. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, keselamatanmu adalah hal yang pasti. Saudara dan saya yang percaya sama Tuhan Yesus, saudara dan saya pasti diselamatkan. Alkitab berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Kristus Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Jadikan ini sebagai milik yang pasti. Miliki keberanian, tetap datang kepada Tuhan. Amin. Dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh, tetap terus datang sama Tuhan. Semakin kamu datang, semakin sehat, semakin diberkati, semakin kuat. Dan saatnya dia datang yang kedua kali, saudara dan saya pasti diselamatkan. Yang percaya boleh bilang amin. Apakah kebenaran ini memerdekakan saudara? Apakah kebenaran ini menghapus semua pikiran-pikiran yang jahat yang selama ini saudara miliki? Apakah kebenaran ini memberikan kepastian sama saudara? Amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya.